Permisi. Ya, selamat malam Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya ingin konseling tentang KB suntik Ibu. Oke, baik Ibu. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bidan Fani, bidan jaga hari ini. Sebelumnya saya izin minta data diri Ibu terlebih dahulu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Leni, Ibu Leni. Ibu Leni usianya berapa? 28 tahun, 28 tahun. Alamatnya di mana Bu? kebun kopi. Kebun kopi ya. Pekerjaan Ibu apa? Dagang, jualan Oh, Bu. pedagang. Baik Ibu, maaf sebelumnya menikahnya sudah berapa lama? Udah 3 tahun Ibu, 3 tahun ya. Anaknya Ibu sekarang? baru 1. Oh, baru 1, oke. Baik Ibu, sebelumnya Ibu ada keluhan tentang apa? Tentang KB suntik? Jadi gini Bu, saya kan memakai KB suntik Ya. sudah 4 bulan ya Bu ya. Tapi haid saya menjadi tidak teratur Ibu. Kenapa ya Bu? Oke, baik Bu. Sebelumnya saya menjelaskan tentang efek samping dari suntik KB dan cara penanganannya ya Bu. Baik Ibu, efek samping yang pertama itu ada perubahan siklus menstruasi. Suntik KB dapat menyebabkan terjadinya perubahan siklus menstruasi yang seperti Ibu keluhkan tadi, baik menjadi lebih panjang maupun lebih pendek. Pada penggunaan pertama, terjadi haid berkepanjangan seperti flek, lalu haid akan menjadi jarang atau berhenti sama sekali. Nah, ini adalah efek samping tidak berbahaya ya Bu, sehingga Ibu tidak perlu khawatir. Karena kontrasepsi suntik ini adalah kontrasepsi hormonal yang menekan penebalan dinding rahim yang biasanya luruh dalam bentuk darah menstruasi sehingga tidak ada darah yang harus diluruhkan. Lalu, efek samping yang kedua itu, Ibu tidak bisa seketika kembali subur ya Bu, beda halnya dengan KB IUD, implan maupun PKB. KB suntik ini harus sedikit bersabar ketika merencanakan kehamilan kembali. Setelah penggunaan KB suntik dihentikan, kesuburan akan kembali hingga 10 bulan setelahnya atau lebih cepat. Ini adalah efek yang wajar ya Bu, karena konsumsi obat belum habis. Nah, jika ingin Ibu merencanakan kehamilan, hendaknya Ibu hentikan pemakaian KB suntik beberapa bulan sebelumnya ya Bu. Lalu Ibu, di sini ada kelebihan dari KB suntik ya. Yang pertama itu tidak berinteraksi dengan obat-obatan lain. Yang kedua itu KB suntik ini relatif aman untuk Ibu menyusui. Nah, Ibu, apakah saat ini Ibu menyusui bayi Ibu? Iya, sedang menyusui. Iya. Baik, yang ketiga Ibu tidak perlu repot mengingat untuk mengonsumsi pil kontrasepsi setiap hari karena Ibu kan jadwal suntiknya 3 bulan sekali ya. Dia harus minum pil juga gitu Bu? Tidak Bu, nggak usah minum pil. Nah, yang keempat itu tidak perlu menghitung masa subur jika hendak berhubungan seksual. Lalu yang kelima, jika ingin berhenti, cukup hentikan pemakaiannya dan tidak perlu ke dokter. Dapat mengurangi risiko munculnya kanker ovarium dan kanker rahim. Nah, itu kelebihan dari KB suntik ya Bu. Nah, lalu kelemahan dari KB suntik ini itu ada efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, nyeri payudara, perdarahan, dan menstruasi menjadi tidak teratur seperti keluhan Ibu tadi ya. Nah, efek ini bisa muncul selama suntik KB masih digunakan. Lalu yang kedua, butuh waktu cukup lama agar tingkat kesuburan kembali normal. Setidaknya setahun setelah suntik KB dihentikan. Hal ini membuat jenis kontrasepsi ini tidak dianjurkan untuk ibu yang ingin segera memiliki anak. Lalu yang ketiga, berisiko mengurangi kepadatan tulang. Tetapi resiko ini akan menurun bila suntik KB dihentikan. Lalu yang kelima, tidak memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual sehingga perlu tetap menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Nah Ibu, sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Enggak Ibu, udah. Sudah paham? Paham Ibu. Baik Ibu, apabila Ibu sudah paham dan sudah jelas dengan penjelasan saya tadi, terima kasih ya Bu atas kunjungannya. Ya, makasih Bu.